The journey of the eternal soul begins now. Ada satu ruang sunyi di dalam dirimu yang sering terlupakan. Ruang tempat keyakinan seharusnya bersemayam sebelum doa dilangitkan, sebelum kata-kata diucapkan, sebelum harapan dibebankan kepada takdir. Banyak orang berdoa, namun sedikit yang benar-benar yakin. Banyak yang memohon, namun hatinya masih ragu kepada siapa ia bersandar. Malam ini, atau detik ini, kita tidak sedang membahas tentang bagaimana meminta, tetapi tentang bagaimana menghadirkan rasa yakin sebelum satu pun doa terucap. Dengarkan dengan hati yang terbuka, bukan untuk menambah pengetahuan, melainkan untuk menyentuh kesadaran terdalam jiwamu. Bab 1. Doa yang terucap namun tak terdengar. Ada doa yang meluncur dari bibir dengan suara paling lirih, disertai air mata yang jatuh satu persatu, namun tak pernah benar-benar sampai ke hadirat ilahi. Bukan karena Allah jauh, dan bukan pula karena langit tertutup. Doa itu tak terangkat karena ia lahir dari hati yang masih terbelah. Separuh berharap, separuh meragukan, separuh memohon, separuh menggenggam kendali sendiri. Pada titik inilah doa kehilangan sayapnya. Ia menjadi sekadar kata, bukan penyerahan. Padahal doa sejati tidak diukur dari seberapa sering ia diucapkan, melainkan seberapa dalam keyakinan yang mengiringinya. Banyak manusia berdiri menghadap kiblat dengan tubuh yang khusyuk, namun batinnya masih sibuk menimbang kemungkinan. Ia berdoa, tetapi diam-diam bertanya dalam hati, benarkah Allah akan mengabulkan? Pertanyaan ini tampak wajar di mata manusia, namun di hadapan Allah, ia adalah tanda bahwa rasa yakin belum sepenuhnya hadir. Karena yakin bukan sekadar percaya bahwa Allah mampu, tetapi tenang karena mengetahui bahwa Allah Maha mengatur. Selama hati masih sibuk mengukur hasil, selama itu pula doa belum sepenuhnya berserah. Rasa yakin bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa hadir dengan sugesti. Ia bukan kalimat motivasi yang diulang-ulang agar hati terasa kuat. Rasa yakin adalah keadaan ruhani yang lahir dari pengenalan. Ketika seseorang mengenal Tuhannya, ia tidak lagi gelisah tentang apakah doanya akan didengar. Ia tahu, bahkan sebelum ia berdoa, Allah telah mengetahui isi hatinya. Keyakinan semacam ini tidak gaduh. Ia hening, lembut, namun kokoh. Ia tidak berteriak meminta kepastian, karena ia telah beristirahat di dalam kepasrahan. Seringkali manusia mengira bahwa doa yang kuat adalah doa yang panjang, yang diulang berkali-kali, yang diucapkan dengan suara paling pilu. Padahal kekuatan doa bukan pada panjangnya permintaan, melainkan pada kehadiran hati yang yakin. Satu kalimat yang lahir dari keyakinan lebih bernilai daripada 1000 kata yang diucapkan dengan keraguan. Ketika hati benar-benar percaya bahwa Allah Maha mendengar, maka bahkan diam pun bisa menjadi doa. Bahkan helaan napas pun bisa bernilai ibadah. Maka sebelum tangan terangkat dan kata terucap, ada satu pekerjaan batin yang sering dilupakan, menata rasa yakin. Bertanya dengan jujur pada diri sendiri, kepada siapa sebenarnya aku sedang berdoa? Apakah aku sedang bersandar sepenuhnya atau masih menyisakan ketergantungan pada selainnya? Disinilah awal dari doa yang hidup. Doa yang tidak hanya terucap, tetapi juga terhubung. Doa yang tidak hanya diminta, tetapi diserahkan. Karena ketika rasa yakin hadir terlebih dahulu, doa tak lagi berjuang untuk didengar, ia telah sampai bahkan sebelum diminta. Bab 2. Yakin yang tidak bersuara, namun menegakkan jiwa. Rasa yakin yang sejati tidak selalu hadir dalam bentuk keyakinan yang lantang atau perasaan yang menggelegar. Ia sering datang dalam bentuk keheningan yang menenangkan. Seperti keyakinan seorang hamba yang tahu bahwa urusannya telah berada di tangan yang paling aman. Yakin bukan teriakan batin yang memaksa Allah menjawab, melainkan ketenangan yang lahir karena sadar bahwa Allah tidak pernah lalai. Ketika yakin telah hadir, jiwa tidak lagi sibuk menagih hasil, sebab ia telah menyerahkan sepenuhnya apa yang tidak mampu ia genggam sendiri. Banyak orang menyangka bahwa yakin adalah ketika hati merasa pasti akan dikabulkan sesuai harapan. Padahal yakin yang murni justru muncul ketika harapan pribadi mulai dilepaskan. Di titik ini, doa tidak lagi dibungkus ambisi,
tetapi dibersihkan oleh keikhlasan. Seseorang tetap berharap, namun tidak menggenggam. Tetap meminta, namun tidak menuntut. Ia memahami bahwa kehendak Allah jauh lebih luas daripada keinginannya yang sempit. Inilah yakin yang matang, yang tidak menggantungkan ketenangan pada hasil, tetapi pada kedekatan. Yakin semacam ini tidak lahir dalam sehari. Ia tumbuh melalui perjalanan batin yang panjang, melalui jatuh bangun kepercayaan, melalui doa-doa yang belum terjawab, dan melalui luka yang justru mendewasakan. Setiap kali hati memilih tetap berserah meski tidak mengerti, disitulah yakin bertambah. Setiap kali jiwa memilih diam daripada berprasangka, disitulah yakin diperteguh. Hingga akhirnya hati sampai pada satu keadaan, tidak lagi sibuk bertanya, mengapa, tetapi tenang menerima apapun yang Allah tetapkan. Orang yang telah sampai pada rasa yakin seperti ini tidak mudah goyah oleh keadaan. Ketika doa belum terwujud, ia tidak merasa diabaikan. Ketika harapan tertunda, ia tidak merasa ditolak. Ia memahami bahwa diamnya Allah bukan kekosongan, melainkan proses yang sedang bekerja. Ia percaya bahwa di balik setiap penundaan ada penjagaan, dan di balik setiap perubahan ada kasih sayang yang tidak selalu bisa dipahami oleh akal. Keyakinannya membuatnya tetap lembut, tidak keras pada takdir, dan tidak kasar pada dirinya sendiri. Maka yakin yang sejati bukan sesuatu yang perlu dipamerkan, apalagi dipaksakan. Ia adalah keadaan batin yang memancarkan keteduhan tanpa suara. Ketika yakin telah bersemayam di dalam dada, doa berubah dari permintaan menjadi perjumpaan, dari kecemasan menjadi ketenangan, dari kegelisahan menjadi penerimaan yang lapang. Dan pada saat itu, seseorang tidak lagi sibuk memastikan apakah doanya akan dikabulkan, karena ia telah menemukan kedamaian yang lebih dalam, percaya sepenuhnya bahwa apapun yang Allah pilihkan, itulah yang paling layak bagi jiwanya. Bab 3. Saat doa masih menyimpan keraguan tersembunyi. Ada keadaan halus di dalam batin ketika seseorang berdoa, sebuah lapisan tipis yang sering tidak disadari. Di lapisan itulah keraguan bersembunyi dengan rapi, tidak tampak sebagai penolakan, namun hadir sebagai kehati-hatian berlebihan. Doa terucap dengan kata-kata yang sopan, penuh adab, tetapi hati masih menahan diri untuk sepenuhnya percaya. Ia berdoa sambil bersiap kecewa. Ia memohon sambil menyimpan kemungkinan gagal. Pada saat itulah doa menjadi setengah jalan, tidak karena Allah menolaknya, tetapi karena hati belum berani menyerahkan segalanya. Keraguan dalam doa sering menyamar sebagai kerendahan hati. Kalimat-kalimat seperti "jika engkau berkenan" atau "jika ini baik bagiku" terdengar lembut dan benar, namun di dalamnya kadang terselip ketakutan untuk berharap terlalu jauh. Bukan adabnya yang salah, melainkan keadaan batin yang belum yakin sepenuhnya. Sebab adab sejati tidak lahir dari rasa takut akan penolakan, tetapi dari keyakinan bahwa Allah Maha Bijaksana. Ketika hati benar-benar yakin, ia tidak cemas untuk berharap, karena ia tahu harapan itu berada dalam genggaman Zat yang Maha Mengetahui. Rasa yakin tidak menghapus kehati-hatian, tetapi memurnikannya. Ia tidak menjadikan manusia lancang dalam meminta, namun juga tidak membiarkannya mengecil di hadapan takdir. Orang yang yakin berdoa dengan penuh hormat, tetapi tanpa ragu. Ia sadar bahwa Allah tidak sedang diuji dengan permintaannya, dan ia pun tidak sedang menilai Allah dari hasil yang akan diterima. Disinilah doa berubah dari sekadar permohonan menjadi pengakuan, bahwa hamba benar-benar percaya pada kekuasaan dan kasih sayang Tuhannya. Ketika keraguan masih hadir, doa seringkali diikuti kegelisahan. Setelah berdoa, hati justru semakin sibuk memikirkan kemungkinan terburuk. Pikiran berlari ke banyak arah, mencoba mencari pegangan lain seolah doa belum cukup. Ini bukan tanda kurang usaha, tetapi tanda bahwa yakin belum sepenuhnya menenangkan jiwa. Sebab doa yang disertai yakin selalu meninggalkan bekas damai. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena hati tahu bahwa urusan itu kini berada di tangan yang paling tepat. Maka perjalanan menuju doa yang utuh bukanlah tentang memperindah kata, melainkan tentang membersihkan keyakinan. Berani berharap tanpa takut kecewa, karena percaya bahwa apapun keputusan Allah tidak akan mencederai jiwa.
Berani menyerahkan tanpa syarat, karena yakin bahwa Allah tidak pernah keliru dalam memberi atau menahan. Ketika keraguan perlahan dilepaskan, doa menjadi ringan, dan hati tidak lagi terpecah antara langit dan dunia. Pada saat itu, manusia tidak lagi sekadar berdoa agar didengar, tetapi berdoa karena ia yakin telah bersama yang Maha Mendengar. Bab 4. Yakin yang tumbuh dari pengenalan, bukan dari harapan. Rasa yakin tidak lahir dari seberapa sering seseorang meminta, tetapi dari seberapa dalam ia mengenal kepada siapa ia meminta. Selama Allah masih dipahami sebatas konsep di pikiran, yakin akan selalu rapuh. Ia mudah goyah oleh keadaan, mudah runtuh oleh penundaan. Namun ketika pengenalan mulai turun ke dalam hati, yakin berubah menjadi ketenangan yang tidak bergantung pada apapun di luar diri. Inilah makrifat yang bekerja secara halus, bukan sebagai pengetahuan tetapi sebagai kesadaran yang hidup dan menetap. Makrifat membuat seseorang menyadari bahwa Allah bukan sekadar zat yang jauh di langit, tetapi yang maha dekat, lebih dekat daripada napas yang keluar dan masuk. Ketika kesadaran ini hadir, doa tidak lagi terasa seperti memanggil dari kejauhan. Ia menjadi bisikan jiwa yang yakin sedang didengar. Hati tidak lagi sibuk memastikan apakah Allah memperhatikan, karena ia telah merasakan kehadirannya bahkan sebelum doa terucap. Di titik ini, yakin tidak lagi dicari, ia hadir dengan sendirinya. Orang yang mengenal Allah melalui makrifat tidak menilai kuasanya dari ukuran dunia. Ia tidak terjebak pada sebab, tidak bergantung sepenuhnya pada kemungkinan, dan tidak membatasi kehendak Allah dengan logika manusia. Ia memahami bahwa sebab hanyalah tirai, bukan sumber. Yang menggerakkan sebab adalah Allah, dan yang menghentikannya pun Allah. Kesadaran inilah yang melapangkan dada saat berdoa, karena hati tidak lagi bergantung pada jalur tertentu untuk sampai pada jawaban. Yakin yang lahir dari makrifat juga melahirkan adab yang dalam. Bukan adab yang kaku, tetapi adab yang lembut dan penuh kesadaran. Seseorang tetap meminta, namun hatinya tidak memaksa. Ia berharap, namun tidak mencengkeram. Ia menyerahkan, bukan karena kalah, tetapi karena tahu bahwa menyerah kepada Allah adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Disinilah doa berubah menjadi bentuk ibadah yang paling jujur, karena tidak lagi dibungkus kepentingan ego. Maka jika ingin menghadirkan yakin sebelum berdoa, jangan hanya sibuk memperbanyak permintaan. Perbanyaklah pengenalan. Kenali sifat-sifat Allah dalam keheningan. Rasakan kehadirannya dalam keseharian. Dan sadari bahwa hidup ini berjalan bukan karena kemampuan manusia, tetapi karena kehendaknya yang terus bekerja tanpa henti. Ketika pengenalan itu tumbuh, yakin tidak perlu dipanggil. Ia akan hadir dengan sendirinya, menenangkan doa, melapangkan jiwa, dan membuat seseorang berani berserah tanpa takut kehilangan apapun. Karena ia tahu dirinya berada dalam penjagaan yang Maha Mengetahui. Bab 5. Saat doa menjadi beban karena yakin belum bersemayam. Ada keadaan batin yang sering tidak disadari, ketika doa yang seharusnya menjadi tempat bersandar, justru berubah menjadi beban yang melelahkan jiwa. Seseorang berdoa berulang kali, namun setiap selesai berdoa, hatinya tidak bertambah ringan. Yang ada justru kegelisahan baru, seakan-akan doa itu adalah tugas yang harus berhasil, bukan penyerahan yang menenangkan. Di titik ini, masalahnya bukan pada doa itu sendiri, melainkan pada rasa yakin yang belum sepenuhnya hadir. Karena doa yang lahir dari yakin tidak melelahkan, ia justru membebaskan. Ketika yakin belum bersemayam, doa seringkali dipenuhi dorongan tersembunyi untuk mengendalikan hasil. Hati ingin memastikan bahwa apa yang diminta akan terjadi, kapan terjadinya, dan bagaimana bentuknya. Tanpa disadari, doa pun menjadi sarana untuk menekan takdir, bukan menyambutnya. Inilah yang membuat batin lelah, karena jiwa sedang memikul beban yang bukan miliknya. Ia berusaha melakukan pekerjaan yang seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan setiap usaha mengendalikan sesuatu di luar kuasa manusia selalu berakhir dengan keletihan. Rasa yakin yang sejati justru memindahkan beban itu dari pundak manusia ke dalam genggaman Allah. Ketika yakin hadir, seseorang tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi tanpa ketegangan batin.
Ia tidak merasa harus memastikan doa itu berhasil. Ia tahu bahwa tugasnya hanyalah berserah dengan jujur, sementara hasil sepenuhnya adalah urusan Allah. Inilah perbedaan halus namun mendasar antara doa yang melelahkan dan doa yang menenangkan. Yang satu dipenuhi kecemasan, yang lain dipenuhi kepercayaan. Orang yang berdoa dengan yakin tidak bangkit dari sujud dengan pikiran yang sibuk, tetapi dengan hati yang lebih lapang. Masalahnya mungkin belum berubah, keadaannya mungkin masih sama, namun batinnya tidak lagi sesak. Ia merasa ditemani, dijaga, dan dipahami. Perasaan ini bukan ilusi, melainkan buah dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian dalam doa. Ketika keyakinan ini hadir, doa tidak lagi terasa seperti perjuangan, melainkan seperti pulang ke tempat yang aman. Maka jika doa terasa berat, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan satu pelajaran yang lebih dalam, agar engkau berhenti mengandalkan kekuatan diri dan mulai bersandar sepenuhnya. Yakin bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi hati tidak lagi memikulnya sendirian. Dan pada saat seseorang benar-benar berani menyerahkan beban itu kepada Allah, doa tidak lagi menguras tenaga batin. Ia berubah menjadi nafas ruhani yang menguatkan jiwa, meski jalan hidup masih panjang dan belum sepenuhnya terang. Bab 6. Yakin yang tidak memaksa takdir, namun menyerahkan arah. Banyak orang keliru memahami rasa yakin sebagai keyakinan bahwa apa yang diminta pasti terjadi sesuai keinginan. Padahal yakin yang sejati tidak pernah lahir dari sikap memaksa. Ia justru tumbuh dari kesadaran bahwa takdir berada di tangan Zat yang Maha Mengetahui, bukan di bawah kendali harapan manusia. Ketika doa masih disertai keinginan tersembunyi untuk mengatur hasil, disitulah yakin belum sempurna. Sebab yakin tidak menekan takdir agar tunduk, melainkan menundukkan diri agar selaras dengan kehendak Allah. Memaksa takdir dalam doa seringkali dibungkus dengan semangat yang terlihat religius. Hati berkata, "Aku yakin ini yang terbaik," padahal yang dimaksud adalah, "Aku ingin ini terjadi." Keinginan itu wajar, namun ketika ia berubah menjadi tuntutan batin, doa pun kehilangan kelembutannya. Rasa yakin yang murni tidak lahir dari keinginan yang mengeras, tetapi dari kepasrahan yang matang. Ia membiarkan Allah memilihkan jalan, bahkan ketika jalan itu tidak sesuai dengan gambaran yang disusun oleh akal manusia. Orang yang memiliki yakin yang benar memahami satu hal penting, bahwa tidak dikabulkannya doa bukan berarti doa itu sia-sia. Bisa jadi doa itu dijawab dengan cara yang tidak terlihat atau diarahkan ke bentuk yang lebih sesuai bagi keselamatan jiwa. Keyakinan ini membuat hati tidak mudah patah ketika harapan tidak terwujud. Ia tidak merasa dikhianati oleh langit karena ia tahu Allah tidak pernah berniat menyakiti hambanya. Yang sering terluka adalah keinginan, bukan kebutuhan ruhani. Ketika yakin telah sampai pada tingkat ini, doa berubah watak. Ia tidak lagi menjadi daftar permintaan yang harus dipenuhi, tetapi menjadi dialog batin yang jujur. Seseorang tetap menyampaikan apa yang ia harapkan, namun setelah itu hatinya lapang menerima apapun keputusan Allah. Tidak ada kemarahan tersembunyi, tidak ada kekecewaan yang dipelihara. Yang ada hanyalah kepercayaan bahwa Allah Maha Adil, bahkan ketika keadilan itu belum dipahami. Inilah yakin yang tidak ribut, tetapi menegakkan jiwa dari dalam. Maka belajar yakin bukan berarti belajar memastikan masa depan, melainkan belajar berdamai dengan ketidaktahuan manusia. Yakin mengajarkan bahwa Allah melihat keseluruhan, sementara manusia hanya melihat potongan kecil dari perjalanan hidupnya. Ketika seseorang benar-benar menyadari keterbatasan ini, ia tidak lagi memaksa takdir untuk mengikuti kemauannya. Ia menyerahkan arah hidupnya kepada Allah dengan kesadaran penuh. Dan pada saat itulah, doa tidak lagi menjadi alat untuk menekan keadaan, tetapi menjadi jalan untuk menenangkan jiwa di tengah apapun yang sedang ditetapkan. Bab 7. Kehadiran hati, tempat yakin menetap. Doa sejatinya bukan peristiwa lisan, melainkan peristiwa kehadiran. Banyak doa terucap tanpa benar-benar dihadiri oleh hati. Tubuh menengadah, bibir bergerak, namun batin berjalan ke arah lain. Dalam keadaan seperti ini, yakin sulit bersemayam
karena yakin hanya tumbuh ketika hati hadir sepenuhnya. Kehadiran hati bukan soal fokus semata, melainkan kesadaran bahwa sedang berdiri di hadapan Allah, Zat yang tidak pernah lalai, tidak pernah jauh, dan tidak pernah salah dalam mendengar. Ketika hati benar-benar hadir, doa tidak terasa sebagai rutinitas yang diulang, tetapi sebagai perjumpaan yang hidup. Tidak ada kebutuhan untuk memperindah kata, tidak ada dorongan untuk terlihat khusyuk. Yang ada hanyalah kejujuran yang lembut. Hati berbicara apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Dalam keadaan inilah yakin mulai terasa bukan sebagai keyakinan yang dipikirkan, tetapi sebagai ketenangan yang dirasakan. Seseorang tidak lagi bertanya apakah doanya sah atau layak, karena ia tahu Allah melihat kehadiran batinnya, bukan kemasan lahiriahnya. Yakin yang lahir dari kehadiran hati memiliki ciri yang halus namun kuat. Ia tidak disertai ledakan emosi, tidak pula ditandai dengan keyakinan berlebihan. Ia hadir sebagai rasa aman yang tenang, seperti seorang anak yang berada di dekat orang tua yang ia percayai sepenuhnya. Tidak ada kecemasan tentang masa depan, karena ada keyakinan bahwa siapapun yang memegang arah hidupnya tidak akan menelantarkannya. Inilah yakin yang tidak gaduh, namun menegakkan jiwa dari dalam. Ketika hati hadir, doa pun tidak terburu-buru. Tidak ada desakan agar Allah segera menjawab. Tidak ada kegelisahan setelah doa selesai. Seseorang bangkit dari munajat dengan perasaan telah menitipkan urusan, bukan memikulnya kembali. Meski masalah belum berubah, batin telah berpindah posisi. Dari gelisah menjadi berserah. Dari mengendalikan menjadi mempercayakan. Perubahan batin inilah yang seringkali luput disadari, padahal ia adalah tanda bahwa yakin telah bekerja. Maka sebelum memperbanyak doa, latihlah kehadiran hati. Belajarlah untuk diam sejenak sebelum meminta. Rasakan bahwa Allah sedang menyaksikan, mendengar, dan mengetahui. Dari kesadaran inilah yakin akan menetap tanpa dipanggil. Doa pun tidak lagi menjadi beban atau kewajiban yang berat, tetapi menjadi ruang pertemuan yang menenangkan. Dan ketika kehadiran hati telah utuh, seseorang tidak lagi bertanya apakah doanya akan sampai, karena ia tahu dirinya sedang berada di hadapan yang maha mendengar, bahkan sebelum satu kata pun terucap. Bab 8. Saat penantian menjadi ujian yakin. Tidak semua doa dijawab dengan kecepatan, dan tidak semua permohonan diberi bentuk yang segera terlihat. Disinilah penantian mengambil perannya sebagai ujian yang paling halus. Bukan ujian tentang seberapa kuat seseorang berharap, tetapi tentang seberapa kokoh ia yakin. Saat waktu berjalan dan jawaban belum tampak, hati perlahan disingkapkan keadaannya. Apakah ia tetap tenang atau mulai dipenuhi prasangka? Apakah ia tetap berserah atau mulai mencari sandaran lain? Penantian tidak mengubah kehendak Allah, tetapi menyingkap isi dada manusia. Rasa yakin yang dangkal mudah goyah oleh waktu. Ia menuntut kepastian, ingin tanda, ingin kejelasan. Namun yakin yang matang justru bertambah dalam diam. Ia tidak memerlukan pembuktian segera, karena ia percaya bahwa Allah bekerja, bahkan saat tidak terlihat. Keyakinan semacam ini tidak membuat seseorang pasif, tetapi membuatnya tidak panik. Ia tetap melangkah, tetap berikhtiar, namun hatinya tidak terikat pada hasil yang belum tiba. Ia tahu bahwa apa yang sedang ditunda bukanlah diabaikan. Seringkali manusia mengira bahwa diamnya Allah adalah penolakan. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang yang paling lembut. Ada doa yang jika dikabulkan terlalu cepat justru melukai jiwa. Ada harapan yang jika diwujudkan saat itu juga justru menjauhkan manusia dari keselamatan yang lebih besar. Yakin yang sejati memahami kemungkinan ini. Ia tidak tergesa menilai takdir, karena ia percaya bahwa Allah melihat perjalanan secara utuh, bukan hanya satu persimpangan kecil yang sedang dilalui. Dalam penantian, orang yang yakin menjaga adab batinnya. Ia tidak mengeluh dengan nada kecewa, tidak pula membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia menjaga hatinya dari rasa iri terhadap doa yang tampak lebih cepat terkabul pada orang lain. Ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri dan setiap doa memiliki waktunya sendiri. Kesadaran ini membuat penantian tidak berubah menjadi penderitaan, tetapi menjadi proses pendewasaan ruhani. Maka ketika doa belum juga berbuah,
jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah jauh atau tidak peduli. Bisa jadi Allah sedang mendekatkanmu dengan cara yang tidak kau sangka. Penantian yang disertai yakin bukanlah kekosongan, melainkan ruang sunyi tempat jiwa diperkuat. Dan seringkali ketika seseorang mampu bertahan dalam penantian dengan hati yang tetap percaya, Allah menghadiahkannya sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar jawaban. Ketenangan yang tidak lagi bergantung pada cepat atau lambatnya doa dikabulkan. Bab 9. Yakin yang memurnikan niat dalam berdoa. Seiring waktu, rasa yakin yang tumbuh perlahan akan mulai menyentuh satu wilayah yang paling halus dalam diri manusia. Niat. Doa yang awalnya lahir dari dorongan kebutuhan, sedikit demi sedikit disucikan arahnya. Seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua yang diminta benar-benar dibutuhkan oleh jiwanya. Disinilah yakin bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Ia tidak mematikan harapan, tetapi meluruskannya. Ia tidak memadamkan keinginan, tetapi menempatkannya di bawah cahaya kebijaksanaan ilahi. Ketika yakin belum hadir, doa seringkali dipenuhi oleh kepentingan diri yang sempit. Manusia berdoa agar hidupnya mudah, agar keinginannya tercapai, agar penderitaannya segera berakhir. Semua itu wajar, namun yakin yang matang mengajak hati melangkah lebih dalam. Ia membuat seseorang bertanya dengan jujur, apakah yang aku minta ini mendekatkanku kepada Allah, atau justru menjauhkan aku darinya? Pertanyaan ini tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari kesadaran bahwa tujuan tertinggi doa bukan sekadar perubahan keadaan, melainkan perubahan kedudukan hati. Rasa yakin membuat seseorang berani menerima kenyataan bahwa tidak semua doa perlu dikabulkan sesuai bentuknya. Ada doa yang dikabulkan dengan cara dihilangkannya keinginan itu sendiri, karena ternyata keinginan tersebut tidak membawa kebaikan bagi jiwa. Yakin mengajarkan bahwa Allah lebih peduli pada keselamatan batin daripada kepuasan sesaat. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih jujur dalam berdoa. Tidak lagi memaksa Allah untuk menuruti ego, tetapi memohon agar Allah menuntun ke arah yang benar, meski arah itu terasa berat di awal. Doa yang telah dimurnikan oleh yakin tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dunia tetap diminta, tetapi tidak disembah. Dunia tetap diharapkan, tetapi tidak dijadikan sandaran. Hati mulai memahami bahwa rezeki, kesehatan, kedudukan, dan kemudahan hidup hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuan sejatinya adalah kedekatan dengan Allah dan ketenangan jiwa yang lahir dari kedekatan itu. Ketika orientasi ini berubah, doa pun berubah wataknya. Ia menjadi lebih dalam, lebih jujur, dan lebih lapang. Di titik ini seseorang tidak lagi merasa kecewa ketika doa berubah arah. Ia tidak merasa kalah ketika harapannya diganti. Ia tidak merasa dirugikan ketika keinginannya ditahan, karena yakin telah menanamkan satu pemahaman yang kokoh, bahwa apapun yang datang dari Allah tidak pernah keluar dari lingkaran kasih sayangnya. Dengan niat yang telah dimurnikan, doa tidak lagi sekadar permohonan, tetapi menjadi sarana penyucian jiwa. Dan pada saat itulah, seseorang mulai merasakan bahwa doa yang paling berharga bukan selalu yang mengubah hidupnya, tetapi yang mengubah cara ia memandang hidup itu sendiri. Bab 10. Yakin yang meninggalkan damai setelah doa. Ketika rasa yakin benar-benar hadir sebelum doa, sesuatu yang halus namun nyata akan tertinggal setelahnya. Damai. Bukan damai karena masalah telah selesai, dan bukan pula karena jawaban telah terlihat. Tetapi damai karena hati tahu bahwa urusannya telah diserahkan kepada Zat yang paling mampu mengurus. Di titik ini, doa tidak lagi menjadi permintaan yang menggantung, melainkan amanah yang telah dititipkan. Jiwa tidak lagi menoleh ke belakang dengan cemas, karena ia percaya bahwa apa yang dititipkan tidak akan disia-siakan. Orang yang berdoa dengan yakin tidak bangkit dari munajat dengan pikiran yang gaduh. Ia tidak sibuk menghitung kemungkinan, tidak pula menimbang-nimbang apakah doanya cukup kuat. Ia melangkah kembali ke hidup dengan kesadaran bahwa ada kekuasaan yang sedang bekerja, meski tidak terlihat. Keyakinan ini membuat langkahnya lebih tenang, ucapannya lebih lembut, dan sikapnya lebih lapang. Bukan karena ia merasa telah menang dalam doa, tetapi karena ia merasa telah pulang ke tempat bergantung yang benar. Damai yang lahir dari yakin juga mengajarkan satu kebijaksanaan penting.
Tidak semua jawaban harus diketahui sekarang. Hati yang yakin tidak menuntut penjelasan atas setiap takdir. Ia rela berjalan tanpa peta yang lengkap karena ia percaya pada penunjuk jalan. Ia tidak merasa harus memahami seluruh rencana Allah untuk bisa tenang. Justru ketenangan itu lahir dari pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas, sementara kasih sayang Allah tidak pernah terbatas. Pada tahap ini, doa tidak lagi menjadi peristiwa sesaat, tetapi menjadi keadaan batin yang menetap. Bahkan ketika tidak sedang berdoa, hati tetap berada dalam sikap berserah. Inilah buah tertinggi dari yakin. Hidup dijalani tanpa perlawanan batin yang berlebihan. Ketika mendapat nikmat, hati bersyukur tanpa sombong. Ketika diuji, hati bersabar tanpa putus asa. Karena yakin telah membentuk cara pandang baru bahwa segala sesuatu berjalan dalam penjagaan Allah, meski jalannya tidak selalu dimengerti. Maka akhir dari perjalanan doa bukanlah terkabulnya permintaan, tetapi tumbuhnya kedamaian yang tidak mudah goyah. Yakin yang hadir sebelum doa akan menjelma menjadi ketenangan setelahnya. Dan ketenangan inilah tanda bahwa doa itu hidup, meski jawabannya belum tampak. Sebab bagi jiwa yang telah sampai pada yakin, kedekatan dengan Allah lebih berharga daripada terpenuhinya keinginan. Di sanalah doa menemukan maknanya yang paling dalam, dan manusia menemukan keteduhan yang tidak lagi bergantung pada keadaan, tetapi pada kepercayaan penuh kepada Yang Maha Mengatur. Tenangkan kembali hatimu. Biarkan setiap kata yang tadi kau dengar tidak berhenti di telinga, tetapi turun perlahan ke dalam dada. Ingatlah, doa bukan tentang seberapa banyak yang kau minta, melainkan seberapa dalam kau percaya. Bukan tentang seberapa keras kau memohon, tetapi seberapa ikhlas kau berserah. Jika malam ini hatimu terasa lebih tenang, itulah tanda bahwa yakin sedang bertumbuh. Dan yakin yang jujur tidak pernah pulang dengan tangan hampa. Serahkan apa yang tak mampu kau genggam, lepaskan apa yang melelahkan jiwamu, dan biarkan Allah bekerja dengan caranya yang paling indah. Semoga setiap doa yang lahir dari yakin menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.